Hai guys, perkenalkan nama saya Maria Mustika Belna Beniatum, mahasiswa Universitas Politeknik Mandala Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi semester 4 dengan NIM 4311039. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan dua hal mengenai statistik sosial. Yang pertama, apa saja yang saya peroleh dari mata kuliah statistik sosial, dan yang kedua, tutorial pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi SSPS. Apa itu statistik sosial? Pertama-tama, statistika adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensial induktif dapat dievaluasi. Statistik sendiri adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Secara umum bisa disimpulkan bahwa statistik sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai metode dan prosedur pengumpulan, penyajian, analisis data guna mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu masalah sosial dengan suatu pendekatan ilmiah. Contoh kasus yang biasa menjadi objek kajian statistik sosial adalah statistik sosial yang diterapkan untuk mengelola data demografi penduduk sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan. Untuk kasus lainnya biasa ditemukan perusahaan yang memanfaatkan data penjualan untuk memprediksi permintaan barang di waktu mendatang. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Dari contoh-contoh yang telah diberikan sebelumnya, dapat diperoleh bahwa tujuan pengumpulan data adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, dan yang kedua, untuk dasar pengambilan keputusan. Syarat data yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data yang dimasukkan dalam pembentukan harus nyata dan benar. Di antaranya, data harus objektif atau sesuai keadaan sebenarnya. Data harus mewakili atau representatif, data harus update, dan data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian, data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya besar, berat badan siswa kelas 2 IPA 3, nilai matematika, dan lain-lainnya. Kemudian ada data kualitatif, di mana data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan juga warna. Saya menggunakan Microsoft Excel sebagai aplikasi pembantu untuk memaparkan data yang saya dapatkan sebelum dibuat menjadi tabel distribusi frekuensi. Saya mendapat data dari responden mengenai jenis kelamin, usia, dan jam kerja. Dalam tabel jenis kelamin, saya merubahnya menjadi angka dengan catatan laki-laki dengan angka 1 dan perempuan dengan angka 2. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SSPS. Di sini saya menggunakan aplikasi SSPS versi 23. Setelah berhasil masuk aplikasi SSPS, kita menuju ke tab worksheet di sebelah kiri bawah dan klik pada bagian variable view. Pada name box, kita tuliskan kode untuk masing-masing data yang akan dimasukkan. Kemudian kita kembali pada tab worksheet di sebelah kiri bawah dan memilih data view. Langkah berikutnya kita kembali ke aplikasi Microsoft Excel untuk menyalin data yang akan dijadikan tabel distribusi frekuensi. Kita copy dan paste data tersebut dari Microsoft Excel ke SSPS sesuai dengan nama kolom.
mengetahui semua data, kita menuju ke menu bar di bagian atas dan klik pada Analyze. Setelah muncul opsi seperti ini, kita klik pada bagian Descriptive Statistik dan klik lagi pada bagian Frequencies. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan semua yang ada di kotak sebelah kiri ke kotak variabel di sebelah kanan. Setelah semuanya berhasil dipindahkan, kita klik OK. Kemudian akan muncul tabel-tabel seperti ini. Bisa dilihat bahwa data-data yang sudah di-input tersebut merupakan data yang valid dan telah menjadi tabel distribusi frekuensi. Setelah selesai membuat tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyimpan file tersebut dengan menekan icon seperti ini di bagian kanan atas. Kemudian file tersebut dapat kita masukkan ke dalam folder yang kita inginkan. Di sini saya memberi nama file dengan tugas statistik sosial Maria Benimaki. Kemudian kita tinggal menekan tombol save dan file pun akan tersimpan dengan otomatis. Sekian dari video ini, terima kasih.